Pernah nggak sih Anda sadar kenapa ya kita kadang rela bayar lebih mahal buat merek A, padahal ada produk B yang mirip, harganya lebih murah? Atau sebaliknya, pernah dapat layanan yang bikin Anda mikir, wah ini baru oke banget? Nah, itu dia. Itu inti dari gimana perusahaan ngebangun nilai pelanggan lewat produk, jasa, sama merek mereka. Ada cerita menarik loh soal ini. Joshua Bell, tahu kan salah satu maestro biola dunia? Oh iya, pernah dengar namanya. Dia pernah bikin eksperimen gitu. Pagi-pagi buta, dia main biola Stradivariusnya yang harganya selangit di stasiun Metro Washington DC. Mainin lagu yang sama persis kayak di konser megahnya yang tiketnya mahal banget. Terus hasilnya gimana? Hasilnya, dari ribuan orang yang lewat, hampir nggak ada yang ngeh, cuma dapat recehan sekitar $32 aja. Wow, beda jauh banget ya sama konsernya. Jauh banget. Tanpa bungkus atau merek Joshua Bell yang orang kenal, keahlian dia yang luar biasa itu kayak hilang nilainya saat itu. Ini bukti nyata gimana persepsi dan kekuatan merek itu bisa ngubah segalanya. Nah, ini nih mau kita gali lebih dalam hari ini. Sip, selamat datang kembali di penjelajahan kita. Hari ini, kita bakal ngebongkar isi bab 8 dari buku Principles of Marketing soal produk, jasa, dan merek. Fokus kita yaitu memahami gimana perusahaan ngerancang itu semua buat menciptakan nilai yang benar-benar dirasain sama pelanggan kayak Anda, berdasarkan sumber-sumber yang udah ada. Betul banget. Tujuan kita tuh bukan cuma biar tahu definisi aja, tapi nangkep esensinya, gimana nilai itu dibangun. Dari ide produk, ngelola layanan, sampai ngebangun merek yang nempel di hati sama pikiran orang. Kita pengen Anda punya pemahaman dasar yang kuat lah soal fondasi pemasaran ini. Oke, eksplorasi ini memang kita rancang khusus buat Anda, biar pemahaman inti bab ini bisa didapat cepat, tapi tetap dalam dan relevan. Udah siap? Yuk, kita mulai bedah lapis per lapis. Pertanyaan paling dasar nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud produk dalam konteks pemasaran? Pertanyaan bagus, soalnya ini emang lebih dari sekedar barang fisik ya. Pemasar itu ngelihat produk setidaknya dalam 3 level atau tingkatan. Yang paling dasar itu namanya core customer value, nilai inti pelanggan. Core value. Iya, ini bukan soal produknya apa, tapi soal masalah apa sih yang dipecahin, kebutuhan apa yang dipenuhin. Contoh klasiknya nih, orang beli bor itu bukan karena pengen punya bornya, Tapi karena... karena butuh bikin lubang. Lubang itu nilai intinya, solusinya. Oke. Jadi fokusnya di manfaat utama atau solusi yang dicari. Masuk akal sih. Terus, lapisan berikutnya? Lapisan kedua, itu actual product, produk aktual. Nah ini baru wujud fisiknya, yang bisa kita lihat, kita pegang. Termasuk fiturnya, desainnya, tingkat kualitasnya, nama mereknya, sampai kemasannya. Kalau pakai contoh bor tadi, ya ini bor itu sendiri. Bentuknya, mereknya, warnanya, kotaknya gimana. Saya ngerti. Jadi, dari butuh lubang ke wujud bor. Terus ada lapisan ketiga juga. Ada, namanya augmented product, produk tambahan. Ini tuh semua manfaat atau layanan ekstra yang nyertain produk aktual tadi, yang nambah nilai lebih. Bisa garansi, layanan purna jual, jasa instalasi, bantuan teknis, atau mungkin pengiriman gratis. Nah ini yang sering jadi pembeda antar merek yang produk aktualnya mirip-mirip. Wah, menarik yang lihatnya berlapis-lapis gitu. Tadi kan disinggung juga, produk itu nggak selalu barang fisik kan? Seberapa luas sih definisinya? Luas banget. Selain barang fisik, ya jelas ada jasa atau services yang sifatnya intangible, nggak berwujud, kayak layanan bank, konsultan, hotel, penerbangan. Iya, itu jelas jasa. Terus bisa juga berupa organisasi. Contohnya Rumah Sakit St. Jude Children's Research Hospital. Mereka kan jual misi mulia, menemukan penyembuhan, menyelamatkan anak-anak, buat narik dukungan dan donasi. Wah, sampai misi organisasi pun bisa jadi produk ya? Apalagi contohnya? Ada personal branding, pemasaran orang, atlet, artis, politisi, CEO, mereka kan ngebangun merek diri. Ada juga pemasaran tempat, kayak kampanye pariwisata Wonderful Indonesia buat narik turis. Oh iya benar. Dan jangan lupa, ada pemasaran ide, terutama dalam bentuk social marketing yang promosiin gagasan atau perilaku positif. Kampanye anti rokok, pentingnya daur ulang, atau ajakan donor darah, itu semua produk juga. Gila, luas banget ya ternyata spektrum produk ini kalau dipikir-pikir. Nah, dengan macam-macam kayak gitu, gimana pemasar ngelompokinnya biar gampang nyusun strateginya? Pengelompokan yang paling umum itu berdasarkan perilaku pembelian konsumen. Ini penting banget.
Soalnya strategi pemasarannya bakal beda jauh. Ada 4 kategori utama nih. Pertama, convenience products. Produk sehari-hari. Kayak sabun, sampo gitu ya? Betul. Barang yang sering dibeli, cepet, nggak pakai banyak mikir atau banding-bandingin. Sabun mandi, permen, koran, makanan cepat saji. Pokoknya yang penting ada dan gampang dijangkau. Oke. Makanya distribusinya harus luas banget, harganya relatif murah. Nah, kedua, shopping products. Produk belanja. Kalau ini konsumen biasanya luangin waktu lebih buat banding-bandingin. Entah cocoknya, kualitasnya, harga, gaya. Contohnya furniture, baju, mobil bekas, tiket pesawat. Butuh mikir lebih ya ini ya? Iya, strateginya lebih fokus ke diferensiasi, bedanya apa sama yang lain, sama bantuan pas penjualan. Ketiga, specialty products. Produk spesial. Ini punya ciri khas unik atau identitas merek yang kuat banget sampai konsumen rela usaha ekstra buat dapetin. Contohnya apa tuh? Pikirin aja, mobil sport mewah, jam tangan Rolex, alat fotografi canggih, atau jasa pengacara terkenal. Distribusinya terbatas banget, pemasarannya ngebangun aura eksklusif superior. Oke, yang sangat khusus ya. Terus yang terakhir? Yang terakhir, keempat, unsold products. Produk yang nggak dicari. Loh, produk kok nggak dicari? Gimana maksudnya? Ini produk yang konsumen awalnya nggak tahu atau tahu tapi nggak kepikiran buat beli aja gitu. Contoh paling gampang, asuransi jiwa, layanan pemakaman, atau donor darah. Karena konsumen nggak aktif nyari, produk ini butuh usaha pemasaran yang proaktif banget. Biasanya lewat iklan gencar sama penjualan personal yang persuasif. Jelas banget sih, perlakuan pemasarannya pasti beda jauh buat keempat tipe ini. Mulai dari harga, distribusi, sampai cara promosinya. Tepat sekali. Paham klasifikasi ini tuh langkah awal yang krusial banget buat ngerancang bauran pemasaran yang efektif. Mari kita gali lebih spesifik lagi deh. Kalau kita fokus ke satu produk individual aja nih, keputusan kunci apa aja yang harus diambil pemasar buat ngebangun nilainya? Ada 5 elemen inti yang perlu diracik hati-hati. Anggap aja kayak resep buat satu produk. Atribut produk, pemberian merek, branding, pengemasan, packaging, pelabelan dan logo, labeling dan logos, sama layanan pendukung produk, product support services. Kelimanya harus nyambung dan saling dukung. Oke, kita urai satu-satu ya. Mulai dari atribut produk. Kualitas nih sering jadi kata kunci. Tapi kualitas itu sendiri gimana sih ngukurnya? Nah, kualitas itu punya 2 dimensi utama yang perlu dibedain. Pertama, quality level atau tingkat kualitas, sering juga disebut performance quality. Ini soal kemampuan produk ngejalanin fungsinya. Gampangnya, seberapa mantap performanya. Mobil Rolls-Royce jelas punya performance quality lebih tinggi dari Chevrolet soal mewah, nyaman, fitur. Perusahaan harus milih level kualitas yang pas sama target pasar dan posisi dibanding pesaing. Oke, jadi seberapa mantap performanya. Terus, dimensi kedua? Dimensi kedua itu quality consistency atau konsistensi kualitas, dikenal juga sebagai conformance quality. Ini artinya seberapa bebas produk dari cacat dan seberapa konsisten dia ngasih level kinerja yang dijanjikan. Nah, di sini sebuah Chevrolet bisa aja punya conformance quality setinggi Rolls-Royce. Kok bisa? Sesuai spek. Jadi, bukan cuma bagus, tapi bagusnya itu konsisten sesuai standar. Pendekatan kayak Total Quality Management, TQM, yang fokus ke peningkatan kualitas terus-menerus di semua lini, itu penting banget di sini. Ngerti sekarang. Konsisten sama standarnya ya. Ini penting banget buat kepercayaan pelanggan kan? Oke, lanjut ke elemen berikutnya. Branding. Seberapa jauh sih pengaruh sebuah merek itu? Wah, pengaruhnya bisa luar biasa loh. Merek itu bukan cuma nama atau logo doang, tapi keseluruhan persepsi dan perasaan konsumen ke suatu produk atau layanan. Ingat cerita Joshua Bell di awal tadi? Iya, ingat. Tanpa identitas mereknya, nilai asli keahliannya jadi beda kan di mata orang? Merek itu hidupnya di benak konsumen. Dia ngebangun asosiasi, makna, bahkan bisa sampai hubungan emosional. Tulisan info aja. Dulu mungkin fokusnya ke sana ya, tapi sekarang peranannya jauh lebih strategis. Kemasan atau packaging itu bukan lagi cuma pelindung, tapi udah jadi penjual bisu di rak toko. Desain yang menarik, inovatif, atau fungsional kayak gampang dibuka, ramah lingkungan, bisa jadi daya tarik utama. Coba ingat bentuk botol Coca-Cola yang khas, atau pengalaman buka kemasan produk Apple. Iya sih, kemasan bisa jadi bagian dari pengalaman produk itu sendiri.
Kalau label gimana? Apa pembuatnya, komposisinya, cara pakai, tanggal kedaluarsa, sama fungsi promotif, desain grafis menarik, klaim manfaat. Logo itu elemen visual kunci di label. Jadi wajah merek. Lihat deh betapa hati-hatinya Starbucks pas mereka update logo putri duyung mereka beberapa tahun lalu. Tujuannya biar tetap relevan tanpa ilangin esensi merek yang udah kuat. Sip. Dan elemen kelima, layanan pendukung produk. Ini kayak garansi gitu ya? Tepat, ini nyakup semua layanan tambahan yang ningkatin nilai produk inti, kayak customer service yang responsif, garansi, dukungan teknis, program pelatihan cara pakai produk, dan macam-macam lagi. Seringkali ini bisa jadi keunggulan kompetitif yang signifikan loh, apalagi buat produk teknologi atau yang harganya mahal. Istilah lini produk. Nah, itu maksudnya apa? Lini produk-produk lain itu sekumpulan produk yang saling terkait erat. Kaitannya bisa karena fungsinya mirip, dijual ke target pasar yang sama, lewat jalur distribusi yang sama, atau rentang harganya mirip. Contoh gampangnya, BMW deh. Kan ada beberapa lini mobil, seri 3, seri 5, seri 7, terus ada lini SUV kayak X1, X3, X5. Masing-masing lini nyasar segmennya agak beda. Oke, jadi sekelompok produk yang mirip-mirip ya. Keputusan strategis utamanya apa nih terkait lini produk? Keputusan utamanya biasanya soal panjang lini, line length. Jumlah item dalam lini itu ada berapa? Perusahaan bisa manjangin lini produknya lewat line stretching, artinya nambah produk di luar rentang harga atau fitur yang udah ada. Bisa ke atas, up market, atau ke bawah, down market. Nambah yang lebih mahal atau lebih murah gitu ya? Betul. Atau bisa juga dengan lini filling. Ini nambah variasi di dalam rentang yang udah ada. Misalnya nambah rasa baru, ukuran baru, atau fitur spesifik. Menarik. Ada resiko nggak sih kalau melakukan stretching gitu? Misalnya merek mewah bikin produk yang lebih murah. Oh, tentu ada risikonya. Kalau stretching ke bawah, bisa bikin citra merek premiumnya jadi turun kalau nggak hati-hati. Sebaliknya, stretching ke atas juga tantangan, karena persepsi merek yang udah kebentuk. Ini keputusan strategis yang perlu dipikirin matang-matang. Nah, selain lini produk, ada juga konsep bauran produk. Apalagi tuh bedanya bauran produk sama lini produk. Kalau bauran produk atau produk mix, atau sering disebut juga portofolio produk, itu keseluruhan lini produk dan item yang ditawarin sama satu perusahaan. Jadi ini gambaran gedenya. Misalnya, bauran produk Colgate-Palmolive itu nyakup lini perawatan mulut Colgate, Plex, perawatan pribadi Palmolive Protex, perawatan rumah Ajax, sama nutrisi hewan Hill's Pet Nutrition. Banyak kan lininya? Oh, jadi semua lini yang dia punya ya. Gimana cara nganalisis bauran produk ini? Ada 4 dimensi utama buat nganalisisnya. Lebar, width, jumlah lini produk yang beda, panjang, length, total jumlah item di semua lini kalau dijumlahin, kedalaman, depth, jumlah varian buat tiap produk dalam satu lini. Misalnya, pasta gigi Colgate kan ada banyak rasa, ukuran, formula. Nah, itu kedalamannya. Satu lagi. Sama konsistensi, seberapa erat hubungan antar lini produk. Apakah mereka pakai teknologi atau jalur distribusi yang sama misalnya. Perusahaan bisa ngatur strategi pertumbuhannya dengan mainin dimensi-dimensi ini. Mau nambah lini baru, lebar, nambah item, panjang dalam, atau fokus ke lini yang lebih konsisten. Oke, ini kayak peta lengkap penawaran perusahaan ya. Sip. Nah, sekarang kita geser sedikit nih ke dunia yang nggak kelihatan. Jasa atau services. Apa sih yang bikin pemasaran jasa itu unik dan beda dari produk fisik? Pemasaran jasa itu punya tantangan khusus ya, karena 4 karakteristik uniknya. Pertama, intangibility, tak berwujud. Jasa itu nggak bisa dilihat, dirasa, dicium, atau didengar sebelum dibeli. Anda kan nggak bisa nyoba liburan sebelum berangkat, atau ngerasain hasil potong rambut sebelum selesai dipotong. Ini bikin konsumen jadi nggak pasti. Kebayang sih susahnya. Terus pemasar kudu gimana? Mereka harus cari cara bikin yang nggak berwujud jadi lebih nyata. Misalnya lewat bukti fisik atau tangible cues. Oke. Kayak desain interior kantor yang bagus, seragam karyawan yang rapi, brosur yang menarik, atau testimoni pelanggan yang meyakinkan, biar ada pegangan gitu loh. Oke, itu pertama. 3 lainnya apa? Kedua, inseparability. Tak terpisahkan. Jasa itu seringkali diproduksi dan dikonsumsi barengan. Kualitas pengalaman makan di restoran itu nggak bisa dipisah dari interaksi Anda sama pelayan saat itu juga. Penyedia jasa sama pelanggan sering jadi bagian yang nggak bisa dipisah dari proses penyampaian jasa itu sendiri. Beda ya sama beli sepatu yang dibikin di pabrik baru kita pakai nanti.
Oke, yang ketiga. Ketiga, variability, beragam atau bervariasi. Kualitas jasa itu sangat bergantung sama siapa yang nyediain, kapan, di mana, dan gimana jasa itu dikasih. Pernah nggak Anda ke cabang bank yang sama, tapi dilayanin teller beda, rasanya beda? Sering. Atau bahkan teller yang sama, tapi pas dia lagi nggak mood mungkin? Nah, itu contoh nyata variability. Jaga konsistensi kualitas jadi tantangan gede banget di sini. Wah, kebayang susahnya jaga standar kalau gitu. Yang terakhir apa? Keempat, perishability. Mudah musnah atau nggak tahan lama. Jasa itu nggak bisa disimpan buat dijual atau dipakai nanti. Tiket pesawat yang nggak kejual buat penerbangan hari ini, kamar hotel yang kosong malam ini, atau waktu dokter yang nggak ada pasien, itu semua potensi pendapatan yang hilang selamanya nggak bisa di stok. Makanya manajemen permintaan sama kapasitas jadi penting banget di bisnis jasa. 4 karakteristik ini nggak berwujud, nggak terpisah, beragam, mudah musnah, jelas bikin pemasaran jasa jadi lebih kompleks ya. Gimana dong perusahaan ngatasinnya? Salah satu kerangka kerja yang penting itu namanya service profit chain. Ini konsep yang nyambungin profitabilitas perusahaan jasa secara langsung sama kepuasan karyawan dan kepuasan pelanggan. Logikanya gini, Gimana tuh logikanya? perusahaan investasi ke karyawannya lewat pelatihan, lingkungan kerja yang baik, itu internal service quality. Ini bikin karyawan puas, loyal, dan produktif. Nah, karyawan yang happy ini bakal ngasih layanan yang lebih baik ke pelanggan. Ini service value. Layanan yang baik bikin pelanggan puas dan loyal. Pelanggan loyal inilah yang akhirnya dorong pendapatan sama profitabilitas perusahaan. Healthy service profits and growth. Jadi muter gitu. Wah, jadi kunci utamanya justru ada di internal perusahaan ya, di karyawan ya. Sangat signifikan, makanya konsep internal marketing jadi penting banget. Perusahaan jasa harus masarin pekerjaan dan nilai-nilai perusahaan ke karyawannya seefektif mereka masarin jasa ke pelanggan. Motivasi karyawan frontline sama staf pendukung biar kerja sebagai tim demi kepuasan pelanggan. Kayak contoh HSBC tadi kan, mereka investasi gede-gedean buat latih karyawan biar bisa ngasih layanan prima dan konsisten di mana-mana. Selain fokus ke dalam, ada lagi? Ada lagi, interaktif marketing. Ini ngakuin kalau kualitas jasa yang dirasain pelanggan itu sangat ditentuin sama kualitas interaksi antara pelanggan sama karyawan penyedia jasa di momen service encounter itu. Jadi bukan cuma tim pemasaran yang penting, tapi tiap karyawan yang ketemu pelanggan harus punya skill melayani dan interaksi yang bagus. Oke. Pembahasan jasa ini ngebuka wawasan baru ya soal tantangannya. Sip, mari kita balik lagi ke branding. Topik yang selalu seru nih. Gimana sih caranya ngebangun merek yang nggak cuma dikenal, tapi benar-benar kuat dan bernilai? Apa itu brand equity? Brand equity atau ekuitas merek itu bisa dibilang kayak nilai lebih yang dipunya sebuah merek di mata konsumen. Ini efek diferensial positif dari pengetahuan nama merek terhadap respons konsumen ke produk atau pemasarannya. Gampangnya, seberapa besar sih kekuatan merek itu ngaruhin pikiran, perasaan, sama tindakan konsumen. Merek dengan ekuitas tinggi itu aset strategis yang berharga banget. Bisa hasilin loyalitas, daya tawar lebih tinggi, sama tahan banting dari persaingan. Jadi semacam kekuatan atau pengaruh merek di pasar ya? Bedanya sama brand value apa dong? Nah, kalau brand equity lebih ke persepsi dan kekuatan di benak konsumen, brand value itu usaha buat ngukur nilai finansial total dari merek itu sendiri sebagai aset. Jadi ini lebih ke angka rupiah atau dolarnya. Sering kan ada daftar merek paling bernilai di dunia kayak Apple, Google, Amazon. Nah, itu estimasi brand value mereka. Oke, paham bedanya. Terus langkah-langkah strategisnya gimana buat ngebangun merek yang punya ekuitas kuat ini? Ada 4 pilar utama nih dalam strategi branding. Pertama, brand positioning. Ini soal nempatin citra merek secara jelas dan unik di benak target konsumen. Mau dikenal karena apa sih merek kita? Posisinya bisa dibangun berdasarkan atribut produk, misalnya paling awet, manfaat yang dikasih, misalnya bikin hidup lebih gampang, atau yang paling kuat, berdasarkan keyakinan dan nilai, beliefs and values. Merek yang berhasil nyambung di level nilai ini cenderung punya ikatan emosional yang lebih kuat sama konsumennya. Itu level terdalam ya? Apa berarti semua merek kuat harus main di level beliefs and values ini? Nggak harus sih, tapi itu level yang paling dalam dan potensial paling kuat buat bangun loyalitas sejati. Tapi ya bangun posisi berdasarkan manfaat yang relevan atau atribut yang unggul juga bisa efektif banget kok. Pilihan levelnya tergantung produk, pasar, sama strategi perusahaan aja. Nah, pilar kedua itu brand name selection. Milih nama merek. Kriterianya apa aja tuh biar bagus? Nama yang baik itu sebaiknya
1. Ngasih isyarat sesuatu soal manfaat atau kualitas produk. 2. Gampang diucapin, dikenali, sama diingat. 3. Khas atau beda dari yang lain. 4. Bisa diperluas ke produk lain nanti kalau mau. 5. Gampang diterjemahin ke bahasa asing tanpa konotasi negatif. 6. Bisa didaftarin dan dilindungi secara hukum. Perlindungan ini penting loh biar nama merek nggak jadi generik. Generik gimana maksudnya? Kayak Aqua di sini atau Kleenex di AS. Nama mereknya malah jadi sebutan buat kategori produknya. Itu bisa bahaya buat mereknya sendiri. Oh iya, benar juga ya. Oke, pilar ketiga. Ketiga, brand sponsorship. Ini soal siapa pemilik mereknya. Ada beberapa opsi. Manufacturer's brand, merek pabrikan nasional, kayak Indomie atau Samsung. Terus ada private brand, merek toko distributor. Contohnya Indomaret punya merek sendiri kan? Atau Carrefour pakai merek Carrefour. Merek toko ini makin kuat loh posisinya sekarang. Contoh ekstrimnya Trader Joe's di AS. Hampir semua produknya pakai merek mereka sendiri. Iya, saya perhatiin juga merek toko kualitasnya makin bagus sekarang. Selain itu, ada opsi apa lagi? Ada licensing. Itu bayar lisensi buat pakai nama atau simbol merek lain yang udah punya nama besar. Misalnya produsen mainan bikin action figure karakter Disney. Ada juga co-branding. Ini gabungin 2 atau lebih merek dalam satu produk. Kayak laptop Dell pakai prosesor Intel Inside atau kartu kredit bank yang kerjasama sama maskapai penerbangan. Oke, banyak ya pilihannya. Dan pilar terakhir? Keempat, brand development. Ini strategi gimana perusahaan ngembangin merek yang udah ada atau ngeluncurin yang baru. Ada 4 pendekatan utama, line extensions, perluasan lini, pakai nama merek yang sama buat varian baru di kategori produk yang sama. Contoh gampang, Indomie ngeluarin rasa soto Lamongan, seblak jelatot, macam-macam lagi. Ini cara paling umum dan risikonya paling kecil. Nambah rasa atau ukuran gitu ya? Rambah ke mesin pemotong rumput generator. Risikonya lebih gede, harus hati-hati biar tetap relevan sama citra mereknya. Iya juga ya. Lanjut. Ada multi-brands, punya beberapa merek beda dalam kategori produk yang sama. Contoh, Unilever kan punya banyak merek sabun, Lux, Lifebuoy, Dove. Tujuannya buat jangkau segmen beda dan ngisi ruang rak toko. Terakhir, new brands. Merek baru bikin merek baru buat kategori produk baru, atau kalau merek lama dirasa kurang pas. Misalnya Toyota bikin Lexus buat pasar mobil mewah. Wah, ternyata banyak banget ya pilihan strategis dalam ngelola dan ngembangin merek ini. Kompleks juga. Nah, setelah kita kupas tuntas semua ini dari lapisan produk, tantangan jasa, sampai strategi merek, apa sih makna pentingnya buat Anda, pendengar kami? Kenapa ini relevan buat kita? Gini, pemahaman ini tuh ngasih Anda kayak kacamata baru buat ngelihat dunia bisnis sama konsumsi di sekitar kita. Anda jadi bisa lebih paham strategi di balik produk yang Anda pakai, iklan yang Anda lihat, layanan yang Anda nikmatin, atau mungkin Anda keluhin. Ini kayak ngebongkar mesin pemasaran yang kerja di belakang layar gitu loh. Jadi kita bisa jadi konsumen yang lebih cerdas dan kritis gitu ya? Betul, Anda bisa lebih peka gimana nilai itu diciptain dan dikomunikasiin. Buat Anda yang mungkin kerja di dunia bisnis, pemasaran, komunikasi, atau bahkan desain produk, pemahaman ini tuh fondasi yang dasar banget. Gimana produk dirancang berlapis, gimana jasa yang nggak kelihatan dikelola, dan gimana aset nggak berwujud kayak merek bisa dibangun sampai nilainya miliaran dolar. Anda bisa coba mulai ngegede merek favorit Anda sendiri deh di rumah. Gimana sih mereka posisikan diri, lapisan nilai apa aja yang mereka tawarin, core, actual, augmented, apa yang bikin merek itu kuat di mata Anda. Tepat sekali. Ini yang ngasih kerangka berpikir buat nganalisis dan ngeapresiasi atau mungkin mengkritisi strategi pemasaran di sekitar kita sehari-hari. Oke, waktu kita udah hampir habis nih buat penjelajahan mendalam kali ini. Kita udah ngupas lapisan-lapisan nilai dalam sebuah produk, nyelami tantangan unik dari pemasaran jasa dengan karakteristiknya yang khas, dan ngebedah langkah-langkah strategis dalam ngebangun dan ngembangin merek yang kuat sebagai aset berharga. Dari atribut fisik sebuah barang sampai ke persepsi dan makna yang nempel di sebuah merek di benak konsumen, semua elemen ini dirancang dan dikelola secara strategis buat tujuan akhir, ngebangun hubungan yang kuat dan saling menguntungin sama pelanggan. Nah, sebagai penutup, mari kita balik ke kekuatan persepsi yang tadi dicontohin sama kasus Joshua Bell. Ini satu pemikiran buat Anda renungkan. Di tengah konsumen yang makin pinter, makin nyambung secara digital, dan mungkin lebih skeptis dari sebelumnya, menurut Anda nih,
tantangan terbesar apa sih yang dihadapi perusahaan sekarang dalam ngebangun dan ngejaga cerita merek yang terasa otentik dan tetap relevan di hati dan pikiran Anda? Pertanyaan bagus tuh. Ini nyentuh isu krusial soal transparansi, soal konsistensi antara janji sama kenyataan, sama kemampuan merek buat adaptasi, dan terus punya makna di lanskap komunikasi yang berubah cepet banget ini, tanpa kehilangan jati dirinya. Gimana caranya sebuah merek bisa tetap jujur sekaligus relevan ya? Sesuatu yang menarik buat direnungkan lebih lanjut ya. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita di The Deep Dive kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.